Hutan ibarat sebuah bank yang menyimpan setoran air tunai dari langit, lalu mencairkannya secara perlahan untuk kehidupan di sekitarnya. Saat air hujan mengguyur lereng-lereng gunung, air itu seharusnya langsung mengalir deras menuju lembah dan menyapu habis segala apapun di bawahnya. Namun nyatanya, akar-akar pohon di lereng gunung bekerja seperti jari-jari lembut tapi kokoh, merengkuh air, menahannya sebentar untuk kemudian melepaskannya secara perlahan. Akar-akar pohon itu tidak pernah berkhianat dengan melepaskan air hujan sekaligus. Ia melepaskannya dengan penuh keramahan dan kesabaran sehingga muncullah mata air kecil yang jernih, berkumpul menjadi aliran sungai, mengalir ke hilir, dan terkadang melompat menjadi air terjun yang sangat indah. Dan semua itu terjadi hanya karena gunung itu masih dipeluk hutan lebat yang berfungsi sebagai penahan air alami. Namun ironisnya, hutan-hutan yang menjadi tabungan air bumi ini justru diubah manusia menjadi lembaran uang untuk menebalkan rekening bank. Dan itu artinya, saat alam bekerja dengan logika sederhana yang harmonis dan tidak pernah berkhianat, ulah manusia justru menghancurkan semua harmoni itu. Gunung berhutan lebat, ibarat jantung alam yang memompa air kehidupan. Pada musim hujan, hutan menyerap curah hujan tinggi seperti spons raksasa, yang kemudian mencegah banjir bandang. Kanopi pepohonan yang rimbun berperan layaknya payung besar, sebab sekitar 15 hingga 35% curah hujan tersangkut di daun serta cabang sebelum mencapai tanah. Air yang jatuh pun tidak langsung lari menuju sungai, melainkan diserap tanah hutan. Di bawah permukaan, akar-akar pohon menciptakan ruang pori di tanah, sehingga memperbesar daya serap tanah. Tanah hutan yang utuh mampu menyerap hingga 55% air hujan masuk ke dalam tanah dan hanya sekitar 10 hingga 20% saja yang menjadi limpasan permukaan. Tidak hanya menyerap air, pada saat yang bersamaan, hutan juga melepaskan sebagian air kembali ke atmosfer melalui proses transpirasi. Pohon-pohon itu seperti bernafas dan mengeluarkan uap air dari daun, yang kemudian membentuk awan hujan lokal. Sekitar 25 hingga 40% curah hujan yang jatuh akan kembali menguap ke udara. Proses alami ini menjadi kelembapan udara dan memengaruhi pola hujan. Hutan besar bahkan mampu mengendalikan sungai langit, yaitu aliran uap air yang mengatur pola hujan hingga ratusan kilometer jauhnya. Dengan demikian, hutan menjaga siklus air tetap seimbang, mencegah banjir di musim hujan, sekaligus memastikan ada aliran sungai dan mata air pada musim kemarau. Air yang disimpan tanah di musim hujan akan perlahan keluar sebagai mata air yang tidak pernah kering, mengalir sepanjang tahun, memberikan pasokan air bersih bagi manusia serta makhluk lain. Selain jumlahnya terjaga, kualitas air pun ditingkatkan oleh hutan. Saat air hujan meresap melalui lantai hutan, ia disaring secara alami oleh lapisan serasah daun, humus, serta jaringan akar dan mikroorganisme. Polutan dan sedimen akan tersaring, sehingga air yang keluar dari mata air atau sungai berhutan cenderung jernih dan bersih. Dengan demikian, hutan bertindak sebagai filter alami yang menyaring air sebelum dialirkan pada sungai atau waduk. Dan inilah alasan kenapa daerah tangkapan air yang berhutan lebat menghasilkan air baku berkualitas tinggi untuk dikonsumsi manusia. Hutan juga melindungi manusia dari banjir, longsor, serta kekeringan.
akar-akar pohon yang kuat memperkuat struktur tanah di lereng perbukitan, sehingga mencegah erosi dan tanah longsor. Daun dan serasah di lantai hutan memecah energi hujan sehingga tidak menghantam tanah secara langsung, menekan laju erosi hingga puluhan kali lipat. Selain itu, hutan juga sering dijuluki sebagai paru-paru bumi, penyedia oksigen yang kita hirup setiap hari. Pohon-pohon hijau berfotosintesis menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Sebuah studi menyebutkan bahwa hutan di seluruh dunia menyerap hingga sepertiga dari emisi CO2 fosil global. Yang itu artinya, tanpa hutan, konsentrasi karbon dioksida di atmosfer akan jauh lebih tinggi. Efek gas rumah kaca kian parah dan bumi akan menjadi semakin panas. Selain karbon, oksigen adalah hadiah harian hutan kepada kita. Penelitian menyebutkan bahwa satu pohon dewasa mampu menghasilkan oksigen yang cukup untuk kebutuhan 4 orang selama 1 tahun. Maka, dalam 1 hektar hutan yang terdapat ratusan pohon besar, bisa dibayangkan berapa banyak manusia yang mendapat suplai oksigen dari luas hutan seperti itu. Memang, oksigen diproduksi juga oleh lautan atau fitoplankton, tetapi hutan berperan besar menjaga kualitas udara di daratan tempat kita tinggal. Hutan tidak hanya memberi kehidupan dan menjaga manusia dari bencana yang mengerikan. Sebab di dalam rimba yang lembab dan rimbun, berjuta makhluk hidup membentuk jalinan kehidupan yang indah dan harmonis. Di bawah kanopi-kanopi yang rimbun, suara burung saling bersambut satu sama lain. Kaum serangga bernyanyi mengisi kesenyapan, sementara orangutan menyajikan gerakan akrobatik di antara cabang pepohonan. Mereka semua adalah spesies yang oleh manusia ditempatkan dalam kasta nomor 2. Meski sesungguhnya mereka semua memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta stabilitas ekologi. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara mega biodiversitas terpenting di dunia. Meskipun luas daratannya hanya sekitar 1,3% dari total permukaan bumi, Indonesia menyimpan proporsi spesies yang luar biasa besar. Diperkirakan 12% dari semua spesies mamalia dunia, 16% dari reptil dan amfibi, serta 17% dari burung di dunia hidup di kepulauan Indonesia. Selain itu, hutan-hutan Indonesia menjadi rumah bagi ribuan spesies tumbuhan. Sekitar 10% dari jenis tumbuhan berbunga dunia ada di Indonesia, dan tidak terhitung jenis serangga yang diperkirakan mencapai 33% jenis serangga dunia. Angka-angka ini mencerminkan kekayaan hayati yang luar biasa, mulai dari harimau Sumatera, gajah Kalimantan, badak Jawa, ketapang laut di mangrove, hingga jamur dan bakteri tanah. Semuanya menemukan habitatnya di ekosistem hutan Nusantara. Dan yang terpenting, semua komponen hayati ini saling terhubung dalam simfoni ekosistem yang seimbang. Hutan bagaikan sebuah orkestra kehidupan di mana setiap organisme memiliki peran masing-masing. Pohon-pohon besar dengan kanopi lebat menyediakan teduh dan sumber makanan berupa buah atau daun bagi satwa. Lalu, sebagai imbalannya, hewan-hewan membantu penyerbukan bunga dan penyebaran biji tumbuhan. Sebagai contoh, burung rangkong dan orangutan dengan pohon-pohon buah di hutan tropis. Kedua satwa ini adalah contoh agen penyebar biji terpenting di Kalimantan dan Sumatera. Burung rangkong terbang jauh sambil memakan buah-buahan hutan seperti ara. Lalu, biji-biji yang tidak tercerna jatuh tersebar di berbagai tempat yang jauh dari pohon induk, yang kemudian siap tumbuh menjadi tunas baru. Dan demikian pula dengan orangutan. Mereka memakan buah hutan dan menjatuhkan atau memencarkan bijinya melalui kotoran di lokasi lain.
Beberapa jenis biji malah baru bisa berkecambah setelah melewati saluran cerna orangutan, menjadikan primata cerdas ini dijuluki sebagai petani hutan yang vital bagi regenerasi hutan. Berkat satwa penyebar biji seperti rangkong dan orangutan, hutan melakukan peremajaan alami secara berkelanjutan, memastikan tunas-tunas baru tumbuh menggantikan pepohonan tua. Interaksi lain yang tidak kasat mata namun krusial adalah peran serangga penyerbuk dan mikroorganisme dekomposer. Di antara rimbunnya pepohonan, kupu-kupu, lebah dan berbagai kumbang hilir mudik mencari nektar bunga. Tanpa mereka, banyak tumbuhan hutan tidak akan berhasil menghasilkan buah dan biji, sebab penyerbukan gagal terjadi. Sementara itu, di lantai hutan, lapisan daun kering dan kayu tumbang diurai secara tekun oleh semut, rayap, cacing tanah, jamur, dan bakteri. Pasukan dekomposer ini memastikan bahwa nutrisi yang terkandung dalam materi organik mati kembali dilepas ke tanah sebagai pupuk alami. Akar pepohonan kemudian menyerap unsur hara hasil penguraian itu untuk pertumbuhan baru. Dan dengan demikian, hutan memiliki sistem daur ulang yang sempurna dan memastikan tidak ada yang terbuang dengan percuma. Setiap spesies, sekecil apapun, memiliki tempat dan fungsinya. Liana dan tumbuhan epifit memanjat atau menumpang pada batang pohon besar, menyediakan makanan atau tempat bersarang bagi satwa arboreal. Jamur mikoriza bersimbiosis dengan akar pohon, membantu pohon menyerap air dan mineral lebih banyak, sementara sang jamur mendapat pasokan gula dari pohon. Di hutan yang utuh, rantai makanan dan jaring-jaring kehidupan terjalin kompleks namun seimbang. Predator puncak seperti harimau dan macan tutul menjaga populasi herbivora agar tidak berlebih serta merusak vegetasi. Begitu pula ular dan burung hantu mengendalikan populasi rodensia, sementara burung pemakan bangkai membantu mencegah penyebaran penyakit dengan membersihkan bangkai-bangkai. Harmoni ekologis ini telah terjaga selama ribuan tahun, menciptakan stabilitas alam yang juga bermanfaat bagi manusia. Sayangnya, hutan yang begitu berharga itu kian tergerus oleh nafsu manusia untuk mengeruk keuntungan jangka pendek. Manusia yang dahaga keserakahannya tidak pernah terpuaskan hanya dengan menelan kapal tongkang telah mengonversi tabungan air dalam tanah menjadi tabungan uang di rekening bank. Prosesnya adalah dengan menebang hutan untuk diambil kayunya, atau membuka lahan untuk berbagai kepentingan ekonomi yang kemudian dikenal sebagai deforestasi. Pada akhirnya, deforestasi merusak siklus hidrologi. Daerah yang dulunya aman, kini rentan banjir dan longsor saat hujan deras, serta mengalami kekeringan saat musim kemarau. Sungai-sungai menjadi fluktuatif, banjir besar di musim hujan lalu menyusut drastis di kemarau. Air tanah menjadi menipis karena tidak ada lagi penyerapan yang memadai. Tanpa hutan, lapisan tanah subur cepat terkikis hujan. Material tanah tererosi terbawa ke sungai, lalu menyebabkan pendangkalan. Lahan bekas hutan berubah tandus dan sulit ditumbuhi vegetasi produktif lagi jika topsoilnya telah lenyap. Deforestasi juga mengancam kehidupan yang ada di dalam hutan. Saat hutan telah lenyap, otomatis habitat ribuan spesies juga musnah. Satwa besar yang membutuhkan area jelajah luas seperti gajah, harimau, badak, dan orangutan merosot tajam populasinya karena ruang hidupnya telah habis. Setiap tahun, 772 spesies Indonesia tercatat terancam punah, termasuk 147 mamalia terancam, jumlah tertinggi di dunia untuk kategori mamalia terancam. Kita sudah menyaksikan kepunahan lokal. Harimau Jawa dan Bali telah punah di abad ke-20. Badak Sumatera dan badak Jawa kritis.
Sementara orangutan Kalimantan diperkirakan hilang 25 individu per hari di periode puncak deforestasi. Belum lagi berbagai jenis tumbuhan, serangga dan burung yang punah diam-diam karena habitatnya sirna sebelum sempat diteliti manusia. Padahal hilangnya satu spesies dapat mengakibatkan efek domino dan ekosistem, mengganggu interaksi serta fungsi ekologi. Bahkan potensi ilmu pengetahuan ikut hilang, sebab bisa jadi spesies tumbuhan yang punah itu menyimpan zat anti kanker yang belum sempat ditemukan para peneliti. Deforestasi juga menyumbang emisi karbon yang sangat besar. Penebangan dan pembakaran hutan melepaskan CO2 yang disimpan pohon dan tanah ke atmosfer. Indonesia pernah menjadi pengemisi karbon terbesar ketiga di dunia pada tahun-tahun puncak kebakaran gambut. Selain CO2, kebakaran hutan juga menghasilkan asap pekat beracun. Dan lebih luas lagi, hilangnya hutan berarti hilang pula kemampuan alam untuk menyerap karbon, yang kemudian mempercepat laju pemanasan global. Efek lanjutannya adalah iklim makin tidak menentu, cuaca ekstrim meningkat, yang ujungnya malah meningkatkan risiko bencana bagi tanah Indonesia sendiri. Kita mungkin telah dijajah oleh Belanda selama ratusan tahun, tetapi hutan dan gunung masih kokoh dan seolah tidak tersentuh. Namun sayangnya, 80 tahun kemerdekaan telah memberi alam kehancuran yang menyedihkan.